Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk hati-hati yang sedang mencari kedamaian. Hari ini, izinkan hatimu tenang. Tarik napas perlahan dan hembuskan semua resah yang kau bawa. Katakan dalam hati, aku terbuka untuk menerima cahaya yang menuntunku. Aku percaya setiap pertemuan membawa pesan dan aku siap mendengarnya. Sahabatku, tidak ada yang datang ke hidup kita tanpa maksud. Jika engkau sampai di video ini, percayalah, ini bukan kebetulan. Ada sesuatu di baliknya, ada pesan yang mungkin sedang menunggumu di antara kata-kata. Maka, sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin bertanya padamu. Pernahkah kau merasakan getaran aneh yang membuatmu merasa dekat dengan seseorang meski kalian tak saling mengenal? Tulis jawabannya di kolom komentar, karena siapa tahu, ceritamu bisa menjadi cermin bagi jiwa-jiwa yang juga sedang mencari jawabannya. Bab 1, getaran yang tak pernah bohong. Ruh adalah inti dari segala yang membuat kita hidup, namun keberadaannya begitu halus hingga tak pernah benar-benar tersentuh oleh tangan atau mata. Ia seperti angin yang merayap di sela dedaunan, tak kasat mata, namun keberadaannya tak bisa disangkal. Di balik setiap tatapan, setiap senyum, bahkan setiap diam, ada ruh yang sedang memancarkan getaran. Getaran ini berjalan melintasi batas jarak, mengabaikan waktu, dan menembus lapisan-lapisan yang tak dapat dijangkau oleh akal biasa. Ada saat-saat ketika getaran itu menyentuh kita tanpa peringatan, seperti gelombang hangat yang tiba-tiba hadir di tengah dinginnya malam, membuat kita bertanya-tanya, dari mana semua ini datang? Kadang, getaran itu hadir dalam bentuk yang begitu samar hingga kita hampir tak menyadarinya. Kau mungkin sedang berjalan di tengah keramaian, lalu entah mengapa, sebuah rasa tenang mengalir begitu saja di dalam dadamu. Atau di lain waktu kau duduk seorang diri di kamar yang sunyi, dan tiba-tiba terlintas wajah seseorang yang sudah lama tak kau temui. Beberapa jam kemudian, orang itu mengirimkan pesan kepadamu, seolah semesta sedang berkonspirasi untuk mempertemukan dua getaran yang sama. Itulah bahasa ruh, tak membutuhkan kata-kata, tak memerlukan suara, namun berbicara dengan kejelasan yang melebihi ucapan manusia. Ada pula saat ketika getaran itu datang seperti panggilan lembut dari kejauhan. Hati kita mendadak berdebar tanpa alasan, seakan ada sesuatu yang mengetuk dari sisi lain realitas. Seringkali, tubuh mencoba menafsirkan sinyal ini dengan logika. Namun logika hanya akan tersesat di jalan yang tak memiliki peta. Ruh mengenal ruh, bahkan sebelum pikiran kita sempat memahami. Inilah mengapa kita bisa merasa begitu nyaman di dekat orang asing, atau sebaliknya, merasa tercekik meski tak ada satu kata pun yang terucap. Itu bukan ilusi, itu adalah pengakuan sunyi antara dua jiwa yang pernah bertemu di tempat yang tak terjangkau oleh waktu. Para guru terdahulu percaya, setiap ruh membawa sidik getaran yang unik, seperti sidik jari, tak ada yang sama di seluruh bentangan semesta. Sidik getaran ini adalah tanda yang tak bisa dipalsukan, cahaya halus yang menyelimuti keberadaan kita, dan menjadi alasan mengapa sebagian orang tertarik untuk mendekat, sementara sebagian lainnya memilih menjauh. Getaran itu memanggil mereka yang sefrekuensi, dan menolak yang tidak sejalan. Bukan soal baik atau buruk, hanya soal kesesuaian, seperti nada-nada yang berpadu membentuk harmoni, atau yang bertabrakan menjadi disonansi. Memahami rahasia ini membuat kita sadar bahwa setiap pertemuan dalam hidup bukanlah sekadar kebetulan. Ada tarikan yang halus, ada undangan yang sunyi, ada jembatan tak terlihat yang sedang bekerja di antara kita. Dan ketika kesadaranmu mulai peka, dunia tak lagi terlihat sebagai kumpulan peristiwa acak. Kau akan melihatnya sebagai tarian megah ruh-ruh yang saling mencari, saling mengenali, dan terkadang saling menemukan kembali, meski jalan yang mereka tempuh begitu panjang dan berliku. Bab 2. Panggilan yang tak terucap. Ada saat-saat ketika kita merasakan sebuah panggilan yang tak berasal dari telinga, melainkan dari kedalaman hati. Rasanya seperti ada yang memanggil namamu di suatu tempat yang tak bisa kau lihat. Panggilan ini tidak terdengar seperti suara biasa. Ia hadir sebagai rasa yang sulit dijelaskan. Ada yang mengatakan itu hanyalah pikiran,
Tapi jika kau mau diam sejenak, kau akan tahu bahwa itu bukan sekadar lintasan. Itu adalah sapaan halus dari ruh lain yang tengah merindukan pertemuan, meski jasad kalian terpisah oleh jarak yang tak masuk akal. Panggilan ini seringkali datang di saat yang tak terduga, ketika kau sedang bekerja, ketika kau tengah berdoa, atau bahkan saat kau terbangun di tengah malam. Rasa itu muncul tanpa alasan logis, tetapi membawa sebuah kesan yang begitu kuat hingga sulit diabaikan. Terkadang ia datang membawa damai, terkadang ia membawa kegelisahan. Namun keduanya memiliki satu tujuan, mengingatkanmu bahwa ada sesuatu yang sedang bergerak di balik layar kehidupanmu. Seperti benang tipis yang tak kasat mata, panggilan itu menghubungkan dua hati yang saling mengenali. Mungkin kalian tak pernah berbicara secara langsung, namun ada getaran yang membuat nama mereka terpatri di ingatanmu. Kau bisa mencoba mengalihkan pikiranmu, tetapi di sudut hatimu, kau tahu bahwa panggilan ini tak akan hilang begitu saja. Ia akan menetap, menunggu saat yang tepat untuk mengantarkanmu pada pertemuan yang sudah digariskan. Orang-orang bijak berkata bahwa panggilan ruh adalah cara semesta memandu langkah kita, bahkan ketika kita tidak mengerti arah yang dituju. Seperti cahaya samar di tengah kabut, ia memberi tanda bahwa kita sedang bergerak ke arah yang seharusnya. Meski kita mungkin takut, ragu, atau merasa tak siap, panggilan ini tak akan berhenti memanggil sampai kita menghadapinya. Karena yang memanggil bukanlah suara asing, melainkan bagian dari dirimu yang telah lama menunggu untuk kembali utuh. Dan ketika panggilan itu akhirnya terjawab, kau akan mengerti bahwa semua kebetulan yang terjadi bukanlah kebetulan sama sekali. Semua langkah kecil, semua peristiwa yang tampak acak, hanyalah potongan-potongan jalan yang membawamu ke titik ini. Titik di mana dua ruh yang pernah berpisah akhirnya bisa saling menyapa lagi, meski kata-kata tak pernah terucap. Bab 3. Jejak di alam sunyi. Di balik semua hiruk-pikuk dunia, ada sebuah ruang sunyi yang hanya dapat diakses oleh ruh. Ruang itu tidak memiliki bentuk, tidak punya warna, dan tak dapat dijangkau oleh panca indera. Namun di sanalah tersimpan jejak setiap pertemuan, setiap tatapan, setiap sentuhan yang pernah terjadi, bahkan yang tak sempat kita sadari. Jejak ini tidak pernah hilang, karena ruh tidak mengenal lupa. Ia menyimpan semua ingatan di tempat yang jauh lebih dalam daripada pikiran. Kadang jejak itu muncul kembali dalam bentuk rasa yang tak masuk akal. Kau mungkin tiba-tiba merasa hangat ketika melintasi sebuah tempat, meski kau tak pernah ingat pernah ke sana. Atau kau merasakan kesedihan yang lembut ketika bertemu seseorang yang baru saja hadir dalam hidupmu. Itu bukan kebetulan, itu adalah gema dari pertemuan yang pernah terjadi di alam sunyi. Alam yang hanya bisa diakses ketika ruh kita benar-benar terbuka. Banyak yang tak menyadari bahwa pertemuan di alam sunyi sering terjadi, bahkan sebelum pertemuan di dunia nyata. Dua ruh yang kelak akan berpapasan mungkin sudah lama berjalan berdampingan di ruang tak kasat mata itu. Mereka saling mengenal, saling mengamati, bahkan saling mengirimkan pesan lewat mimpi atau rasa. Dan ketika akhirnya mereka bertemu di dunia ini, seringkali ada rasa aneh yang membungkus hati, rasa akrab tanpa alasan, rasa percaya tanpa pembuktian. Orang-orang yang peka seringkali dapat merasakan jejak ini lebih jelas. Mereka tidak hanya merasakan energi yang memancar dari seseorang, tetapi juga membaca lapisan halus dari jejak perjalanannya. Jejak itu bisa berupa luka yang belum sembuh, kerinduan yang belum terjawab, atau kebahagiaan yang masih berpendar. Semua ini menjadi bahasa rahasia yang hanya dapat dipahami oleh hati yang siap mendengarkan. Ketika kita belajar membaca jejak di alam sunyi, kita akan memahami bahwa setiap pertemuan dalam hidup memiliki akar yang jauh lebih dalam daripada yang kita kira. Tak ada yang benar-benar asing, tak ada yang benar-benar baru. Semuanya hanyalah ruh-ruh yang sedang melanjutkan percakapan lama yang pernah terhenti, lalu diteruskan kembali di waktu dan tempat yang telah dipilih oleh takdir. Bab 4. Benang tak kasat mata. Di antara semua hubungan yang kita jalani, ada yang terikat oleh darah, ada yang terikat oleh janji, dan ada pula yang terikat oleh sesuatu yang tak dapat dilihat mata. Benang tak kasat mata.
Benang ini tidak pernah terlihat, namun terasa. Ia seperti tarikan halus yang membuat kita menoleh tanpa sadar, atau dorongan lembut yang membuat kita mendekat tanpa alasan. Terkadang benang ini menghubungkan dua hati yang belum pernah bertemu, namun entah mengapa mereka saling mengenal, seperti dua nada yang berpadu menjadi harmoni yang sempurna. Benang tak kasat mata tidak selalu menghubungkan kita kepada orang yang kita harapkan. Ada kalanya ia menarik kita menuju seseorang yang kehadirannya akan mengubah hidup, meski melalui jalan yang sulit. Kadang, ia mempertemukan kita dengan orang yang akan memberi pelajaran berharga, bukan kenyamanan. Namun apapun bentuknya, benang itu selalu punya tujuan, mengarahkan kita ke titik yang telah ditetapkan sebelum kita bahkan menyadarinya. Jika kita peka, kita akan merasakan tarikan benang itu dalam momen-momen kecil. Seperti saat kau tiba-tiba memilih jalan yang berbeda dan bertemu seseorang yang kemudian menjadi bagian penting hidupmu. Atau ketika kau tak sengaja duduk di sebelah orang asing dan percakapan singkat kalian ternyata membuka pintu menuju perjalanan panjang yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya. Semua itu adalah tarikan dari benang yang menghubungkan dua ruh. Namun benang ini juga bisa meregang, bahkan terputus. Bukan berarti hubungan itu tak lagi berarti, tetapi mungkin perjalanan dua ruh itu harus berlanjut di jalannya masing-masing. Ketika itu terjadi, benang tak kasat mata akan tetap meninggalkan jejaknya, seperti bekas cahaya yang masih memendar meski bintangnya telah lama padam. Dan suatu hari di waktu yang berbeda, benang itu mungkin akan terhubung kembali, karena takdir memiliki caranya sendiri untuk mempertemukan yang seharusnya bersama. Memahami keberadaan benang tak kasat mata membuat kita lebih menghargai setiap pertemuan, sekecil apapun. Kita mulai melihat bahwa tidak ada yang datang tanpa alasan, dan tidak ada yang pergi tanpa membawa pesan. Setiap tarikan, setiap perpisahan, setiap pertemuan kembali adalah bagian dari tarian besar ruh yang sedang menenun kisahnya di luar jangkauan mata manusia. Bab 5. Pertemuan yang sudah ditulis. Ada sebuah keyakinan kuno bahwa setiap pertemuan penting dalam hidup telah ditulis jauh sebelum kita dilahirkan. Bukan dalam bentuk skenario yang kaku, melainkan sebagai garis besar perjalanan yang akan kita tempuh. Di dalamnya ada titik-titik cahaya, momen-momen di mana dua ruh akan bertemu. Bisa jadi itu pertemuan yang singkat atau perjalanan bersama yang panjang. Namun apapun bentuknya, ia tak pernah terjadi secara acak. Setiap pertemuan adalah bagian dari rancangan besar yang telah tersimpan di lembar takdir. Pernahkah kau merasa seolah kehidupan mengarahkanmu dengan cara yang tak masuk akal? Kau mungkin mengambil keputusan kecil yang tanpa kau sadari justru membawamu ke jalur di mana seseorang menunggu. Seolah semesta menyusun rangkaian kejadian, penundaan, perubahan rencana, atau bahkan kesalahan, hanya agar kalian berada di tempat yang sama pada waktu yang tepat. Saat itu terjadi, kita sering menyebutnya kebetulan. Padahal, di balik layar, itulah takdir yang sedang bekerja. Pertemuan yang sudah ditulis seringkali meninggalkan kesan yang dalam. Ada rasa yang sulit dijelaskan, seolah kita mengenali orang itu jauh sebelum perkenalan dimulai. Kata-kata mengalir dengan mudah, dan diam pun terasa nyaman. Hubungan itu tidak memerlukan banyak penjelasan, karena ruh sudah saling mengerti, bahkan sebelum tubuh saling menyapa. Itulah mengapa dalam beberapa pertemuan, kita merasakan ikatan yang langsung terjalin, seolah waktu tak pernah memisahkan kita. Namun tak semua pertemuan yang sudah ditulis akan bertahan selamanya. Ada yang hanya datang untuk memberi pelajaran, lalu pergi. Ada yang hadir untuk membuka jalan, meski tak akan berjalan bersama kita sampai akhir. Kepergian seperti ini bukan berarti hubungan itu tak berarti, justru sebaliknya. Ia adalah pengingat bahwa setiap jiwa punya perannya masing-masing dalam perjalanan kita, dan kita pun memiliki peran dalam perjalanan mereka. Menerima bahwa semua ini telah ditulis membuat hati kita lebih lapang. Kita tak lagi terlalu marah pada kehilangan, atau terlalu takut pada perpisahan. Sebab kita tahu, setiap pertemuan, sekecil apapun, adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Dan dalam rencana itu tidak ada yang sia-sia. Setiap jiwa yang singgah membawa pesan,
membawa cahaya, dan membawa bagian dari dirimu yang mungkin selama ini tak kau sadari. Bab 6. Bahasa ruh yang diam. Tidak semua percakapan membutuhkan kata-kata. Ada bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hati, bahasa yang lahir dari getaran ruh. Kau mungkin pernah mengalaminya, menatap seseorang, lalu tanpa satu kalimat pun terucap, kau mengerti apa yang sedang ia rasakan. Ada ketenangan yang mengalir, atau mungkin kegundahan yang menular, semuanya berpindah tanpa melalui suara. Itulah bahasa ruh yang diam, bahasa yang tidak pernah berbohong, karena ia berbicara langsung dari inti keberadaan kita. Bahasa ini bekerja dalam keheningan. Saat dua ruh terhubung, mereka tak perlu mencari kalimat yang tepat, tak perlu menjelaskan dengan panjang lebar. Seringkali satu tatapan cukup untuk menyampaikan ribuan makna. Bahkan ketika jarak memisahkan, bahasa ruh ini tetap bekerja melalui mimpi, melalui rasa yang tiba-tiba hadir, atau melalui intuisi yang mengarahkan langkah kita kepada mereka. Yang membuat bahasa ini begitu istimewa adalah kemurniannya. Ia tidak bisa dipalsukan seperti senyum yang dipaksakan, atau kata-kata yang diselipkan kepalsuan. Ruh hanya memancarkan apa yang ia bawa di dalamnya. Jika hatimu penuh dengan damai, damai itu akan mengalir kepada orang lain. Jika hatimu penuh kegelisahan, maka getaran itu pun akan terasa. Dan di antara dua jiwa yang peka, sinyal ini sangat jelas, meski dunia di sekitar mereka tak mengerti apa yang sedang terjadi. Sayangnya tidak semua orang mampu mendengar bahasa ruh ini. Mereka yang terlalu sibuk dengan hiruk pikuk pikiran, seringkali melewatkan bisikan halus yang dikirimkan oleh hati. Bahasa ini hanya bisa dipahami oleh mereka yang berani berhenti sejenak, diam, dan membuka ruang di dalam dirinya. Itulah mengapa dalam tradisi lama, para pencari selalu diajarkan untuk mencintai keheningan. Karena di sanalah bahasa ruh berbicara dengan paling jernih. Ketika kita mulai peka terhadap bahasa yang diam ini, hubungan kita dengan orang lain akan berubah. Kita tidak lagi hanya mendengar kata-kata, tetapi juga membaca energi yang dibawanya. Kita mulai melihat kebenaran di balik senyum, mendengar luka di balik tawa, dan merasakan cinta di balik diam. Dan saat itu terjadi, kita akan menyadari bahwa bahasa ruh adalah jembatan yang menghubungkan kita melampaui batas tubuh, waktu, dan ruang. Bab 7. Resonansi jiwa. Ada saat-saat ketika kita bertemu seseorang dan entah mengapa, hati kita langsung merespons dengan hangat. Tidak ada perkenalan panjang, tidak ada alasan logis, hanya sebuah rasa yang tiba-tiba muncul. Seakan ruh kita mengenali mereka sejak lama. Inilah yang disebut resonansi jiwa. Keadaan di mana dua getaran bertemu pada frekuensi yang sama. Sama seperti dua nada yang seirama akan menghasilkan harmoni, dua jiwa yang selaras akan memancarkan energi yang terasa nyaman, akrab, dan membangkitkan rasa damai yang sulit dijelaskan. Resonansi ini tidak selalu hadir dengan gemuruh atau gejolak besar. Seringkali ia datang seperti aliran air yang tenang, mengisi ruang di antara dua hati tanpa terasa. Kau mungkin merasa bisa menjadi dirimu sendiri sepenuhnya di hadapan orang itu, tanpa topeng, tanpa peran, tanpa ketakutan akan penilaian. Itulah tanda bahwa frekuensi kalian saling menyentuh dan memperkuat. Dan seperti magnet, semakin lama kalian berada dalam jarak yang sama, semakin kuat pula tarikan itu. Namun resonansi jiwa bukan berarti segalanya akan berjalan tanpa tantangan. Justru kadang-kadang getaran yang begitu kuat ini memaksa kita untuk berhadapan dengan bagian-bagian diri yang selama ini kita sembunyikan. Orang yang selaras dengan jiwa kita seringkali menjadi cermin yang paling jujur, memantulkan cahaya kita, tetapi juga bayangan kita. Dan meskipun kadang hal ini membuat kita tidak nyaman, proses inilah yang memungkinkan kita tumbuh lebih dalam. Dalam pandangan para pencari, resonansi jiwa adalah tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diselesaikan, dipelajari, atau disempurnakan. Bisa jadi ini adalah kelanjutan dari kisah lama yang belum selesai, atau mungkin awal dari perjalanan baru yang akan membawa kita lebih dekat kepada pemahaman diri. Apapun bentuknya, resonansi ini bukan sekadar perasaan yang kebetulan muncul. Ia adalah panggilan halus dari takdir, meminta kita untuk memberi perhatian. Ketika kita merasakan resonansi jiwa dengan seseorang, kita sedang diberi kesempatan untuk melihat siapa diri kita sebenarnya.
Karena di hadapan mereka, semua lapisan kepura-puraan runtuh, dan yang tersisa hanyalah keaslian ruh kita. Dan jika kita berani berjalan di jalur ini, resonansi itu tidak hanya akan menghubungkan kita dengan orang lain, tetapi juga membawa kita semakin dekat pada inti sejati diri kita. Bab 8. Bayangan dari kehidupan lalu. Kadang, rasa yang kita alami saat bertemu seseorang terasa terlalu kuat untuk dijelaskan hanya dengan kisah di kehidupan ini. Ada yang menyebutnya déjà vu, ada pula yang percaya bahwa itu adalah gema dari kehidupan sebelumnya. Seperti bayangan yang mengikuti kita dari masa lalu, jejak ini muncul tanpa peringatan, melalui rasa akrab yang tak masuk akal, atau hubungan yang terasa seolah sudah lama terjalin meski baru dimulai. Ruh tidak seperti tubuh, membawa catatan perjalanan yang panjang, melampaui batas kelahiran dan kematian. Bayangan dari kehidupan lalu ini sering hadir dalam bentuk getaran yang begitu jelas, meski tak terlihat. Mungkin kau bertemu seseorang dan langsung merasa nyaman, seakan sudah pernah duduk bersamanya di sore yang jauh di masa lampau. Atau sebaliknya, kau merasakan penolakan yang tajam, meski orang itu belum pernah berbuat salah padamu. Semua ini adalah respon ruh yang mengenali pola dari pertemuan yang pernah terjadi di waktu lain. Dalam tradisi kebijaksanaan kuno, diyakini bahwa hubungan yang belum selesai di kehidupan sebelumnya akan mencari jalannya kembali. Bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyempurnakan. Jika dulu ada janji yang tak terpenuhi, luka yang belum sembuh, atau pelajaran yang belum dimengerti, kehidupan ini memberi kesempatan untuk menutup lingkaran itu. Dan seringkali, orang yang membawa pelajaran tersebut datang dengan cara yang paling tak kita duga. Memahami hal ini membuat kita melihat hubungan dari sudut pandang yang lebih luas. Kita tidak lagi terburu-buru menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat di permukaan. Kita mulai menyadari bahwa setiap orang yang masuk ke dalam hidup kita adalah bagian dari perjalanan panjang yang tak hanya dimulai dari titik kelahiran. Dengan kesadaran ini, kita belajar menerima, memaafkan, dan menghargai setiap interaksi. Karena semua itu adalah fragmen dari kisah yang jauh lebih besar. Bayangan dari kehidupan lalu mengajarkan kita bahwa ruh tidak pernah benar-benar terpisah. Waktu mungkin memisahkan tubuh, jarak mungkin menghalangi tatapan, namun ikatan yang dibangun di tingkat jiwa selalu menemukan jalan untuk kembali. Dan saat kita menyadari hal ini, kita tak lagi melihat pertemuan sebagai awal atau perpisahan sebagai akhir, melainkan sebagai kelanjutan dari tarian ruh yang sudah berlangsung sejak lama. Bab 9. Titik diam yang menyatukan. Dalam perjalanan hidup yang penuh gerak ini, ada momen-momen langka ketika segalanya terasa berhenti. Waktu melambat, suara menghilang, dan hanya ada rasa yang mengalir di dalam dada. Itulah yang disebut titik diam, ruang hening di mana dua ruh saling mengenali tanpa perlu penjelasan. Tidak ada kata, tidak ada gerak berlebihan, hanya sebuah kesadaran bahwa yang sedang kau hadapi adalah bagian dari dirimu sendiri, yang datang dalam wujud orang lain. Titik diam ini bisa terjadi kapan saja. Saat matamu bertemu dengan mata orang asing di tengah keramaian, atau ketika kau duduk di sisi seseorang yang kehadirannya membuat dunia di sekitarmu lenyap. Rasanya seakan ada jembatan tak terlihat yang terbentang di antara kalian, menghubungkan pikiran, perasaan, dan ingatan yang tak terucap. Dalam momen ini, tidak ada masa lalu atau masa depan, hanya ada sekarang, dan sekarang itu terasa cukup untuk membuat hati bergetar. Bagi mereka yang peka, titik diam adalah pintu masuk ke pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan manusia. Ia mengajarkan kita bahwa koneksi sejati tidak membutuhkan waktu lama untuk tumbuh. Dalam satu tarikan napas, dalam satu tatapan, ruh bisa menyampaikan lebih banyak daripada yang dapat dilakukan kata-kata dalam ribuan percakapan. Dan ketika kita mengalami ini, kita mengerti bahwa keheningan pun bisa menjadi bahasa yang paling lantang. Namun titik diam bukan hanya soal rasa nyaman. Terkadang, ia juga membawa keharuan yang sulit dibendung. Ada pertemuan yang memunculkan air mata tanpa kita mengerti alasannya. Karena hati kita tahu bahwa momen ini adalah bagian penting dari perjalanan ruh. Seperti lembaran yang akhirnya ditutup atau pintu yang akhirnya terbuka, titik diam memberi tanda bahwa sesuatu telah berubah di dalam diri kita.
Ketika kita merasakan titik diam yang menyatukan ini, kita diberi kesempatan untuk benar-benar hadir. Tidak terjebak pada masa lalu, tidak terburu-buru menuju masa depan, melainkan sepenuhnya berada di sini dan sekarang. Dan di sanalah keajaiban hubungan manusia terungkap. Di ruang hening tempat dua ruh saling menyentuh, lalu berjalan kembali ke jalannya masing-masing, membawa cahaya yang sama dalam hati mereka. Bab 10, Ruh yang Pulang. Pada akhirnya, semua perjalanan ruh adalah perjalanan pulang. Pulang bukan hanya ke tempat asal, tetapi ke keadaan di mana kita merasa utuh kembali. Sepanjang hidup kita bertemu banyak jiwa, beberapa singgah sebentar, beberapa menetap lebih lama, namun semuanya adalah penunjuk jalan. Ada yang datang untuk mengajarkan cinta, ada yang datang untuk mengajarkan kesabaran, dan ada pula yang datang hanya untuk menunjukkan arah pulang itu sendiri. Ruh yang pulang tidak selalu berarti kembali kepada seseorang. Kadang ia berarti kembali kepada bagian diri yang selama ini hilang. Bagian yang pernah kita tinggalkan karena luka, takut, atau lupa. Dan seringkali kehadiran orang tertentu menjadi cermin yang mengingatkan kita pada potongan jiwa itu. Mereka datang seperti cahaya di kejauhan, menuntun kita melewati lorong-lorong gelap menuju rumah yang sebenarnya, rumah di dalam hati kita sendiri. Ketika ruh pulang, ada rasa yang sulit dijelaskan. Tidak lagi ada pencarian yang gelisah, tidak lagi ada pertanyaan yang tak terjawab. Yang tersisa hanyalah kedamaian yang dalam, seakan semua potongan telah kembali ke tempatnya. Inilah saat di mana kita menyadari bahwa seluruh pertemuan, perpisahan, tawa, dan air mata yang kita alami hanyalah jalan untuk sampai ke titik ini. Namun perjalanan pulang tidak selalu mulus. Ada luka yang harus dihadapi, ada bayangan masa lalu yang harus dipeluk sebelum dilepaskan. Tapi disinilah letak keindahannya, bahwa bahkan luka pun bisa menjadi bagian dari rumah yang kita pulangi. Karena setiap pengalaman, baik yang manis maupun pahit, adalah bagian dari jalinan yang membuat kita menjadi siapa kita hari ini. Dan ketika kita akhirnya pulang, kita akan mengerti satu hal yang sederhana, namun begitu dalam, bahwa koneksi sejati antara ruh tidak pernah benar-benar terputus. Mereka hanya saling mencari, saling memanggil, dan saling menemukan di waktu yang tepat. Pulang berarti kembali kepada kesadaran itu, bahwa kita semua pada akhirnya adalah bagian dari satu cahaya yang sama. Sahabatku, hidup adalah perjalanan ruh yang saling bersinggungan. Ada yang datang hanya sebentar, ada yang menetap, dan ada pula yang mengajarkan kita arti pulang. Apapun bentuknya, setiap pertemuan adalah tanda, setiap rasa adalah pesan. Jika hatimu merasakan sesuatu hari ini, jangan abaikan. Mungkin itulah pintu yang membawamu lebih dekat pada dirimu sendiri dan padanya. Terima kasih telah berjalan bersamaku sampai di akhir cerita ini. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar apa yang paling menyentuh hatimu, agar cahaya ini bisa mengalir ke hati yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.